cerita Mas, bagaimana Mas Paul bisa terjun ke dunia film? Juga berangkat sebagai hobi dan memang saya dulu lulusan drama TV film di Tulsa, Oklahoma selain seni rupa. Saya tidak terlalu menekunin banyak, tapi waktu itu ada kesempatan dan memang cita-cita saya di setiap bidang yang udah saya tekunin, saya pengen to be on the top something even if it's only once. Jadi misalnya yang dulu tuh di teater Broadway saya harus bisa masuk, akhirnya saya dapat masuk. Ke fashion ke Milan saya dapat masuk. Kemudian juga untuk film saya bilang aduh saya harus bisa nembus Hollywood walaupun hanya sekilas. Ternyata memang ada tahun kemarin saya benar-benar lucky banget dapat bisa masuk di audisi film Milk yang juga Oscar dibintangi oleh Sean Penn dan direkturnya Gus Van Sant. Dan memang kejadiannya di San Francisco, it's very historic. Saya pengen sekali yang seperti itu. Saya audisi itu ada sekitar 4.000 orang yang audisi, hanya 250 yang kepilih. Itu hanya untuk ekstra aja dan yang untuk orang Asianya memang sedikit sekali, mungkin 4 atau 5 aja di situ. Dan saya merasa wah saya masuk. Nah, akhirnya dari 20 hari 20 scene yang kita jalanin hanya 4 scene kalau nggak salah di yang masuk final cut. Bahkan one line saya yang dengan Sean Penn nggak masuk. Tapi it's okay, aku bisa bangga. Kemudian setelah itu dapat tawaran dengan agensi saya juga untuk main film La Mission itu dengan Benjamin Bratt. Kemudian ketika saya dengar Eat Pray Love, saya berusaha walaupun itu sebenarnya udah terlambat sekali casting udah ditutup dari Amerikanya. Bisa cerita Mas tentang keterlibatan Mas di film Eat Pray Love? Sedikit sekali sebenarnya. Jadi waktu itu saya pengen pokoknya saya harus bisa apapun ini saya pengen ambil bagian dari itu apapun kecilnya. Kemudian ya akhirnya dengan networking yang ada saya dapat masuk akhirnya ke Bali. Waktu itu mereka bilang juga bawa deh makeup artist, makeupnya semua. Jadi saya bawa 1 koper. Walaupun akhirnya end up nggak bikin nggak jadi di makeupnya karena ternyata sudah terlalu banyak ya orang yang di sini dan saya orangnya lebih suka relax aja deh gitu. Jadi akhirnya saya cuma dapat yang di ekstranya. Jadi ada mungkin 4 hari saya di Desa Ungasan waktu itu dan 2 scene saya di situ di depan Julia sih. Jadi oke deh kecil banget tapi di depan Julia. Mudah-mudahan masuk di cut. Apa yang bisa Mas Paul sharing dari pengalaman walaupun porsinya kecil tapi bisa terlibat dalam suatu produksi film Hollywood? Iya bangga itu pasti ada. Tapi yang paling saya bangga, saya sudah memilih film-film yang benar-benar bersejarah. Misalnya yang Milk itu sejarah banget di San Francisco. Dan Eat Pray Love kebetulan di negara kita sendiri. Jadi saya pengen sekali di situ. Jadi kesan saya ya ya tadi bangga banget deh bisa di film-film gini. Jadi nggak asal-asalan, walaupun cuma kecil. Kalau dari segi produksi sendiri, artinya ketika Mas Paul terlibat di situ, apa yang Mas Paul lihat dari kinerja orang-orang Hollywood yang bisa kita ambil, kita pelajari gitu, Mas, untuk kemajuan film Indonesia gitu? Saya kira kedisiplinan itu sangat terasa ya, cara kerja orang kita sendiri dengan orang Hollywood. Di sana mereka udah misalnya kerja 12 jam atau 8 jam, itu mereka benar-benar kerja dan very organized. Mungkin kalau kita, kita kebanyakan last minute things. Jadi kita kayaknya seperti selalu got left behind. Ya. Jadi mungkin kita masih harus belajar banyak sekali nih dari sistem Hollywood itu gimana. Walaupun ya emang nggak perfect juga mereka. Last changing itu juga ada. Juga kondisi masyarakat dan sistem kita di Indonesia juga mungkin masih sangat susah itu untuk kerja profesional juga ya. Jadi ribet ya, ada demonstrasi, kemudian mungkin udara yang terlalu panas sekali. Jadi banyak yang saya lihat itu tersendat-sendat juga. Selama terlibat di Eat, Pray and Love itu
ada beberapa ini juga muncul di media bahwa banyak penolakan dari masyarakat karena kru film Hollywood terlalu banyak membawa barang, membawa beberapa kontainer dibawa. Itu gimana Mas Paul ngelihatnya yang terlibat langsung? Ya sekarang namanya produksi profesional itu ya banyak banget kan. Memang itu yang mereka harus bawa alat-alatnya, banyak yang nggak ditemukan di Indonesia. Jadi mungkin harus benar-benar dibawa dari Amerika atau disewa dari Singapura. Ya mungkin orang kaget di sini belum pernah melihat produksi Hollywood. Jadi tiba-tiba dengan banyak truk, banyak kru, mereka kaget semua gitu. Tapi sebenarnya kalau produksi kalau kita udah biasa di Hollywood, aduh film kecil pun banyak banget barang-barangnya gitu. So kita udah used to it ya. Tapi kalau di sini mungkin kaget. Kemudian security mereka juga kaget. Tapi ya memang karena mereka bertaraf internasional, si Julia Robert ini, dan ada demo ya mungkin mereka pastilah takut ya. Jadi security memang harus. Dan lagi kalau di Amerika walaupun kita ekstra, kita sudah ada banyak training. Jadi kita harus tahu menempatkan diri, harus tahu penempatan karakter dan waktunya. Jadi kita udah enak kerja dengan Hollywood. Tapi mungkin di sini karena ekstranya pun sendiri cuman mungkin asal dapet, asal comot atau apa, atau mungkin mereka juga belum pernah. Jadi kadang-kadang mereka itu pengen ketemu Julia, say hello to Julia atau siapa ya pastilah, it's understandable ya. Tapi kan kalau kita udah di situ udah memang susah, nggak bisa kita. Walaupun misalnya kemarin kita shoot gitu ya. Saya masih melihat beberapa pemain ekstra yang mencoba mencuri gambar dengan HP-nya, padahal udah nggak boleh.